Latifah Khairana, yang kami hormati pula narasumber Kak Mening Nindya, yang kami hormati pula teman-teman panitia serta para peserta Studentokers 40. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kami bisa berkumpul hari ini di pagi hari ini via online di Zoom meeting secara dengan keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, perkenalkan saya Aisyah. Di sini saya sebagai Master of Ceremony yang akan membersamai teman-teman di 3 jam ke depan dalam serangkaian acara Studentokers 40 yang bertema bedah strategi raih beasiswa luar negeri. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Student Talk itu. Jadi, Student Talk ini merupakan ruang diskusi publik yang membahas seputar dunia pendidikan, utamanya pendidikan perguruan tinggi ya teman-teman. Jadi di Student Talk ini pembahasannya seputar akses pendidikan seperti beasiswa, kemudian dinamika kehidupan di perguruan tinggi, kemudian pengalaman-pengalaman para narasumber. Nah, harapan kami dengan adanya Student Talk ini, kami bisa memotivasi dan juga memberikan inspirasi kepada teman-teman, terutama pelajar dan pemuda yang ada di Gunung Kidul. Nah, Student Talk ini harapannya juga menjadi sarana informasi bagi teman-teman tentang dunia perkuliahan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan rundown acara Student Talk di pagi hari ini. Jadi untuk rundown acara, kami ada 2 sesi ya teman-teman. Sesi yang pertama akan diisi oleh narasumber Kak Mening, kemudian sesi yang kedua akan diisi oleh Kak Aina, kemudian di setiap sesinya pemaparan materi dilakukan selama 30 menit. Kemudian setelah pemaparan materi selesai, ada diskusi terbuka antara narasumber dan peserta. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya nih kepada para narasumber setelah materi disampaikan. Kemudian penutupan, lalu penyerahan sertifikat secara online, dan juga nanti bakal ada door prize ya teman-teman. Jadi ditunggu sampai selesai acaranya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber. Moderator bisa dibantu untuk share screen CV. Oke, di sini saya akan membacakan CV Kak Mening terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi Kak Mening ini pernah belajar di SMA, belajar di SMAN 3 Surakarta. Kemudian melanjutkan studinya S1 di Universitas Gadjah Mada dengan prodi Manajemen dan Kebijakan Publik. Lalu ada pengalaman kerja dari Kak Mening nih teman-teman. Yang pertama menjadi staf marketing di PT Askrindo di tahun 2021 sampai sekarang. Lalu ada di PT Askrindo juga menjadi underwriting and suborganization staff. Lalu ada juga UGM Expo ya teman-teman, ini di tahun 2016 menjadi Assistant of Social and Culture Zone. Lalu ada proyek yang pernah Kak Mening jalani. Yang pertama sentra vaksinasi bersama BUMN, ini di tahun 2021. Lalu ada Pusat Pendidikan Kadiklat AD Bandung di tahun 2020. Nah, ini Kak Mening juga punya hobi yang banyak juga ya teman-teman. Ada bernyanyi, berenang, kemudian hobi membaca juga, menulis, dan juga traveling. Dan Kak Mening ini sekarang sedang melanjutkan studinya di Univ Korean Development Institute ya, School of Policy and Management. Oke, selanjutnya CV Kak Aina. Saya akan membacakan CV Kak Aina.
Oke, berhubung narasumber yang akan menyampaikan Kak Merin terlebih dahulu, jadi untuk Kak Ina kita keep dulu ya teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita ke acara inti yakni penyampaian materi. Kepada Kak Mening, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Aisyah untuk waktunya. Izin share screen ya teman-teman. Apakah sudah terlihat PPT dari saya? Sudah, Kak. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat Apa pagi. kabar? Baik, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua pada pagi hari ini. Tentunya saya sangat bersemangat gitu ya untuk berbicara salah satu topik favorit saya, yaitu bagaimana meraih beasiswa ke luar negeri tentunya dengan cara yang seru. Gitu. Tadi sudah diperkenalkan dengan cukup lengkap oleh Aisyah, oleh MC tentang ya CV saya begitu. Tapi izinkan saya menyapa teman-teman sekali lagi. Hai, nice to meet you all. Nama saya Mening Nindya Arimami. Saya biasa dipanggil Mening. Dan saya berasal dari kota kecil gitu ya, kota kecil bernama Karanganyar di Solo. Kemudian saat ini saya bekerja di PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo, salah satu perusahaan BUMN di bidang penanggungan resiko dan ditempatkan di kantor cabang Purwokerto. Ada mungkin yang dari Purwokerto? Ya, jadi saya sudah, ini tahun keempat saya sih penempatan di cabang Purwokerto. Dan tadi sudah dikatakan juga bahwa S1 saya di UGM, kemudian saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 di Korea Development Institute, atau nantinya yang akan saya, jadi singkatannya sih sebenarnya kalau di bahasa Indonesia tuh KDI gitu ya, tapi nggak tahu kenapa kalau berbicara tentang KDI itu stigmanya adalah Kontes Dangdut Indonesia, makanya nanti saya akan menyebutnya dengan KDI begitu ya teman-teman. Saat ini saya eh, berkuliah lanjut S2 di KDI School, jurusan Public Management. Baik, let's get started. Oke, mengapa beasiswa luar negeri? Kalau dari saya sih, beasiswa luar negeri itu bukan hanya soal belajar, tapi juga pengalaman hidup, kemudian networking, dan juga membuka peluang kerja di internasional begitu. Dan manfaatnya sendiri bagi saya, ini merupakan satu challenge gitu ya bagi diri saya, challenge untuk berani keluar dari zona nyaman, karena ya seperti teman-teman tahu, saya dari kecil hidup dan belajar di Indonesia. Rasa-rasanya saya pengen gitu, punya mimpi untuk boleh dong dikasih kesempatan nih buat mencoba bersekolah gitu ya, lanjut S2 atau S3 nanti di luar negeri dan merasakan tinggal di luar negeri itu bagaimana gitu. Kemudian juga tentunya kita tadi ya networking untuk gain knowledge sebanyak-banyaknya begitu dari sini. Kemudian mengapa Korea Selatan? Nah, sedikit cerita. Jadi sebelum saya berangkat ke Korea, jadi saya mulai belajar itu Januari. Jadi Januari akhir itu saya berangkat ke Korea. Nah, saya kan tentunya berpamitan nih sama teman-teman, sama orang-orang terdekat gitu. Dan ketika saya bilang gitu, saya mau lanjut ya S2 ke Korea, mohon doanya dan sebagainya. 90% dari mereka tuh pasti ngomong kayak, ah itu mah akal-akalan lu aja, lu mau ini kan nyusulin opa-opa BTS gitu. Karena memang ya pada dasarnya memang saya ngefans gitu kan sama sama grup, salah satu grup band boy group dari Korea Selatan yaitu BTS gitu. Nah, apakah alasan itu benar gitu kan? Apakah alasan itu benar? Tapi ya mungkin nggak sepenuhnya benar begitu ya. Tapi mari yuk kita mulai dari pencitraan dulu kali ya. Mengapa Korea Selatan? Nah, eh,
pendidikan di Korea Selatan itu merupakan salah satu yang terbaik di Asia. Itu yang pertama. Kemudian menurut World Educators Association, top 100 negara gitu ya, pendidikan 100 negara, Korea itu menempati posisi 8, di mana kriterianya dari access and participation, kemudian ada innovation and creative, resources and investment, dan quality of the education. Nah, South Korea ini, Korea Selatan menempati posisi 8. Begitu. Nah, selanjutnya baru nih ya, baru oke lah, iya karena memang ngefans gitu kan sama BTS, bolehlah ya ngomong gitu kan, ya karena mau nyusulin BTS gitu. Walaupun ini nggak sepenuhnya benar begitu ya, karena ini bukan waktu terbaik untuk belajar di Korea kalau alasannya hanya karena BTS. Karena saat ini BTS sendiri teman-teman sedang vakum gitu ya, 2 tahun vakum karena mereka semua lagi wajib militer. Sehingga ya sama aja, saya di sini pun saya nggak akan bisa menikmati konser, saya nggak akan bisa menghadiri acara-acara mereka karena memang mereka semua lagi wajib militer begitu. Kemudian yang kedua, is South Korea safe gitu kan. Jadi Korea Selatan ini merupakan salah satu negara teraman gitu ya di dunia. Saya pernah ke sini untuk traveling tahun 2022 dan merasakan gitu bagaimana Korea Selatan ini sangat aman bagi turis ataupun bagi residents yang di sini gitu. Jadi for most travelers, South Korea is safe and has a relatively low crime rate gitu ya. Jadi tingkat kriminalitasnya rendah dan sangat safety gitu bagi baik traveler ataupun residents. Contohnya aja mungkin kalau apa ya, kalau teman-teman sudah sering dengar gitu ya, teman-teman ninggal barang gitu kan Ini di tempat publik atau di restoran Kak, atau di mana gitu. permisi Kak, mohon maaf Iya, PPT-nya kayaknya nggak jalan ya Kak, kayaknya oh belum. sebentar. Ya, terima kasih, mohon maaf. eh nggak jalan kah? Ini masih nggak jalan? Ini masih di slide pertama. Oke, sebentar. Sebentar, maaf ya. Apakah sudah jalan PPT-nya? Oke, sudah Kak aman. Terima kasih. Oke, baik. Maaf ya teman-teman. Jadi ini tadi alasan mengapa Korea Selatan begitu kan, salah satu pendidikan terbaik di Korea, kemudian dari World Educators Association nomor 8, yang ketiga mungkin alasan pribadi gitu ya, personal reason. Kemudian is South Korea safe ya. Tadi sudah saya bilang gitu kan, Korea sangat aman gitu baik bagi travelers atau bagi residents gitu. Karena teman-teman kalau pernah dengar gitu kan, pernah dengar bahwa ninggal barang gitu, ninggalin barang di Korea ketinggalan atau ninggal sengaja ditinggal, ketika kita balik lagi, kemungkinan besar kita masih akan menemukan barang tersebut gitu. Jadi saking amannya gitu kan negara ini, sehingga low crime rate-nya juga crime rate-nya sangat rendah begitu. Next, public transportation di Korea sangat memadai dan sudah terintegrasi gitu. Karena saya berpikir begini, ketika saya mau tinggal gitu ya, mau tinggal di negara selain Indonesia, saya tidak akan memiliki kendaraan pribadi di sana. Sehingga saya butuh public transportation sebagai sahabat gitu ya. Public transportation yang memadai, yang terintegrasi, dan tentunya mudah gitu untuk kita pahami. Di sini kita pakai Kakao atau Nevermap gitu ya, di mana sangat mudah sekali menggunakan aplikasi tersebut. Misal kita mau kemana, tinggal input destinasi, nanti sudah akan dibimbing gitu sama mapnya. Nanti ke halte ini, naik bis ini, setelah turun berapa stops atau berapa lama perjalanan, transfer ke subway atau ke apapun, itu sudah sangat lengkap dan real time begitu ya. Nah, yang terakhir mungkin siapa di sini yang suka nonton drama Korea?
yang pecinta K-drama mungkin akan sangat menyenangkan gitu ya untuk bersekolah atau tinggal di sini karena ya kita bisa ala-ala gitu K-drama location hunter gitu ya. Kalau di Indonesia nih, di Indonesia saya sering banget kan nemu ada misal laundry gitu ya, laundry ada papannya gitu kan, Lee Min Ho pernah laundry di sini gitu. Ternyata pas kita deketin, oh ternyata ada kata tidaknya, nyempil di tengah-tengah. Nah kalau di Korea mungkin itu beneran gitu, misal kayak Lee Min Ho pernah nyuci baju gitu ya di laundryan ini, itu mungkin beneran gitu ya, karena gimana memang tinggalnya di sini gitu kan. Nah sehingga untuk pecinta drama, K-drama atau idol, girl band atau boy band mungkin sangat menyenangkan untuk bersekolah dan tinggal di sini. Nah, mengapa KDIS gitu kan? Mengapa KDIS? Ya, ini alasan saya memilih bersekolah di sini gitu kan, karena Vibrant Education Program, jadi program pendidikannya itu dinamis gitu ya, dan merupakan KDIS ini merupakan aset dari Asia Top Think Tank atau lembaga pemikir terkemuka di Asia, yaitu Korea Development Institute. Jadi istilahnya tuh kalau di Indonesia kita punya Bappenas gitu ya. Di Korea ini kita punya Korea Development Institute. Lembaga pemikir bagaimana sih Korea ini dari negara termiskin pada waktu itu sampai berubah menjadi negara developed country begitu. Nah, itu ada KDI di belakang perkembangan Korea, dan KDIS ini merupakan aset daripada KDI itu sendiri. Sehingga terdapat Vibrant Education Program gitu. Kemudian juga sudah terakreditasi oleh Network of School of Public Policy Affairs and Administration. Jadi ini merupakan global standard in public service education. Dan juga top notch faculty. Jadi faculty membersnya composed of PhDs dari world's best institution dan juga multinational diversity. Jadi pengajar-pengajarnya bukan cuma dari profesor-profesor dari Korea, tapi juga ada banyak dari negara-negara lain, dan juga kebanyakan adalah praktisi begitu ya. Jadi diplomat di Korea, kemudian negosiator handal di Korea, atau mantan menteri, salah satu menteri di Korea, tergabung gitu di faculty membersnya KDI School ini. Kemudian ada extensive scholarship, outstanding education service. Jadi di sini untuk fasilitas tidak diragukan, kurikulumnya juga sangat membantu gitu ya, membantu kita-kita yang memang kebanyakan adalah praktisi atau pekerja begitu ya di negara masing-masing. Kemudian juga ada banyak klub di sini, teman-teman. Jadi akademik dan non-akademis itu sangat imbang gitu ya, sangat seimbang. Jadi teman-teman hobi apa sih kayak gitu, misal sepak bola, tenis meja, volley, ada di sini. Di sini ada klub-klubnya masing-masing. Yang terakhir mungkin Broad Global Partnership gitu ya. Jadi di KDIS ini saya merasakan bahwa truly international environment gitu ya, karena international students-nya itu representing 44%, jadi 44%. Ada Zumba Club juga. Sebagainya. Oke, next kampus tour ya. Jadi ini kampus KDIS sendiri. Dan di depan KDIS ini ada dormitory, teman-teman. Jadi untuk international students 90% tinggal di dormitory. Jadi sudah disediakan juga oleh sekolah untuk tempat tinggal. Terdapat ya lapangan sepak bola, fasilitas olahraga menunjang, kemudian ada student lounge, tempat nongkrong juga banyak begitu kan di kampus. Ya, ini dia.
sedikit kampus tour dari KDIS sendiri. Next untuk program gitu ya di KDIS ada masters dan juga PhD program. Untuk mastersnya sendiri ada jurusan Master of Public Policy, Master of Development Policy, Master of Public Management, jurusan saya. Kemudian ada Master in Intellectual Property and Development Policy, Master of Data Science for Public Policy and Management. Dan ada PhD programnya di Public Policy dan Development Policy. Oke, ini untuk scholarship-nya. Jadi di KDI sendiri terdapat dua jalur gitu ya untuk scholarship, internal dan eksternal. Nah, untuk saya sendiri, saya ini penerima beasiswa dari G20, Seoul G20 Global Leadership. Nah, internal ini bagaimana? Jadi internal ini kita mendaftar langsung di kampusnya. Begitu teman-teman. Jadi semisal kita mendaftar di kampus dan dinyatakan diterima, minimal kita akan mendapatkan beasiswa GAS, Global Ambassador Scholarship, minimal. Nah, minimalnya apa? Jadi itu full tuition, bebas biaya kuliah, dan juga dapat uang bulanan, monthly stipend. Nah, apabila sesudah kita lulus, ya sudah kita dinyatakan diterima, nanti akan ada komite lagi gitu di sekolah untuk gimana kita dikasih kesempatan gitu. Apakah kira-kira kita bisa memperoleh beasiswa lain selain GAS itu sendiri. Nah, kebetulan bersyukurnya sih saya ternyata lolos komite itu gitu, sehingga saya mendapatkan beasiswa yang G20. Walaupun ini dari sekolah juga, tapi terdapat tambahan benefit gitu. Tambahan benefitnya apa? Selain bebas biaya kuliah, uang bulanan saya gitu ya, uang nerima G20 ini termasuk yang tertinggi se-KDIS. Dan juga saya dapat tambahan tiket pesawat PP gitu. Jadi nanti sistemnya reimburse. Kalau yang GAS itu hanya bebas biaya kuliah dan juga uang bulanan. Kalau G20 itu bisa dapat tambahan pesawat gitu ya, tiket pesawat PP dan juga uang bulanannya sedikit lebih tinggi gitu dari beasiswa yang lain. Nah, untuk eksternal ini KDIS berpartner dengan organisasi-organisasi di luar KDI penyedia beasiswa. Contohnya kalau teman-teman pernah dengar beasiswa GKS, Global Korean Scholarship, nah itu KDI juga berpartner dengan GKS. Kemudian ada KOIKA juga, ada dari IBK, Industrial Bank of Korea. Tapi kalau yang beasiswa eksternal ini, teman-teman daftarnya ke organisasi terkait. Jadi semisal aku pengen GKS. Kalau GKS itu kan dia total belajar 3 tahun di Korea. Jadi 1 tahun belajar Korea, 2 tahun pendidikan S2-nya. Kalau teman-teman pengen dapat yang GKS itu, ya teman-teman daftar di organisasinya GKS. Kalau tidak salah ada 2 jalur, ada embassy sama UNIF gitu. Ya teman-teman daftarnya lewat GKS. Lewat GKS. Nanti kalau misal teman-teman ingin kuliahnya di KDI, ya tinggal pilih yang KDI. Begitu juga dengan KOIKA. Kalau KOIKA ini setahu saya untuk pekerja gitu ya, PNS, kebanyakan PNS atau yang berhubungan gitu dengan pemerintahan untuk KOIKA ini. Kalau GKS sepertinya boleh gitu ya, boleh even kayak fresh graduate pun juga bisa gitu daftar GKS. Seperti itu. Jadi daftarnya di organisasi terkait. Nanti misal ingin pengen kuliahnya di KDI, ya udah tinggal pilih UNIF-nya adalah KDIS seperti itu. Oke, ini untuk KDIS sendiri. Jadi KDIS School provides extensive scholarship opportunities for international students. Jadi all students who are accepted will be considered for a scholarship at KDI School. Jadi yang diterima sudah pasti dapat beasiswa. Seperti yang saya sebutkan tadi, minimal dapat GAS gitu ya, Global Ambassador Scholarship. Oke, ini untuk admission schedule-nya, teman-teman. Jadi ini bertepatan dengan ada pembukaan gitu ya, Spring Admission 2025.
begitu. Jadi ini adalah schedule-nya. Sampai dokumen upload itu ditutup tanggal 30 Agustus gitu. Kalau teman-teman apa ya, berkeinginan gitu kan, berkeinginan kayaknya masih ada nih kesempatan gitu kan, masih ada kesempatan untuk daftar. Atau malah belum dibuka, oh iya belum dibuka sih ini, sampai tanggal 30 Agustus. Bisa sih kalau kalau ingin gitu ya, kalau ingin daftar kayaknya kekejar sih sampai tanggal 30 untuk sampai dokumen upload. Kemudian nanti resultnya di 18 Oktober dan interviewnya di tanggal 24 sampai 31 Oktober. Program entrance-nya di Februari 2025 tahun depan. Bisa dicek nanti di kdi.ac.kr. Oke, next. Ini untuk academic programs-nya, baik masters atau PhD. Untuk masters, ini tadi ya jurusan-jurusannya, ada public policy, MDP, MPM. Terdapat program type-nya itu ada full time dan part time, tapi untuk international students kita semuanya full time gitu. Jadi part time tuh khusus untuk Korea gitu ya, untuk Korean students. Program duration-nya ada for academic terms, jadi 4 semester begitu kan, dengan graduation requirements-nya minimum 39 credits, 39 SKS, termasuk research project. Jadi research project ini adalah tugas akhir gitu ya, dan tugas akhir di KDIS sendiri tidak harus tesis, tapi bisa SRP, supervised research project, dan juga ada capstone project. Jadi tidak terpaku harus tesis begitu. Ini untuk konsentrasi di masing-masing jurusan gitu ya. Saya tidak terlalu familiar dengan jurusan lain dan konsentrasinya, tapi kalau untuk public management sendiri, jurusan saya terdapat konsentrasi public administration and leadership, strategic management, dan global governance and political economy. Nah, ini untuk PhD programnya ada public policy dan juga development policy. Oke, ini untuk application documents-nya, teman-teman. Paspor, masa aktif minimal 1 tahun, atau kalaupun belum memiliki paspor, sepertinya waktu itu bisa diganti dengan identity card gitu ya, dengan upload KTP dan lainnya gitu. Kemudian ada ijazah dan transkripnya, scan asli, terjemahan tersumpah, dan apostil. Nah, agak tricky sih di sini. Jadi waktu itu sejujurnya saya agak kesulitan di apostil ini, karena memang ketika zaman saya 2 tahun terakhir ini di KDIS sendiri diwajibkan gitu ya untuk upload atau mengirimkan ijazah dan transkrip yang sudah diapostil. Jadi apostil ini kan gini, jadi dokumen issued in the signatory country gitu ya, itu harus di-legalize dengan apostil untuk to ensure untuk memastikan valid atau tidaknya gitu di foreign country gitu. Nah, untuk apostil sendiri sekarang di Indonesia sudah 1 pintu gitu ya, di Kemenkumham, di Dirjen Administrasi Hukum Umum gitu. Jadi bisa langsung mengapostilkan sendiri ke AHU-nya langsung, ke Kemenkumham langsung, atau bisa pakai jasa seperti itu. Kemudian seperti biasa gitu ya, foto background putih, pertanyaan seputar rencana studi kalau diterima di KDIS, surat rekomendasi secara online. Jadi nanti kita pendaftaran di KDIS ini melalui online application gitu ya, dan di bagian surat rekomendasi kita tinggal memasukkan aja email dari recommenders gitu. Jadi siapa yang akan merekomendasikan kita nanti, kita tinggal isi emailnya, nanti aplikasi tersebut akan mengirim email kepada recommendersnya untuk nanti untuk nanti diisi gitu kan oleh yang merekomendasikan kita, ya tentang kita begitu, kira-kira bagaimana. Untuk selanjutnya ada sertifikat bahasa Inggris dan surat rekomendasi pekerjaan dari atasan atau dari kantor. Nah, ini untuk online application period-nya dari Agustus sampai 30, kemudian submit online application-nya ada di webnya KDI sendiri. Ada guideline-nya, ada forms-nya juga. Jadi
termasuk mudah gitu sih untuk submit online application-nya. Selanjutnya ini untuk sertifikat bahasa Inggris yang diperlukan begitu ya. Bisa TOEFL pun juga bisa. Waktu itu saya pakai TOEFL aja kok gitu. Tapi ada ketentuannya gitu ya, syarat minimalnya sebagai berikut. Nah, itu tadi sedikit dari KDI sendiri begitu. Mungkin sekarang umumnya gitu sih untuk beasiswa sendiri gimana sih kayak gitu ya. Yuk mulai starting your journey gitu kan. Yang pertama setting the clear goals gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih yang kalian mau, apa sih yang mau teman-teman capai gitu dari scholarship ini? A specific field of study or career path gitu. Jadi kalau kasus saya gitu ya, kasus saya karena saya sudah bekerja terlebih dahulu begitu ya teman-teman. Kalau boleh sedikit sharing, orang tua saya memang eee, bilang gitu kan ke saya kalau ya mereka hanya akan membiayai sampai S1. Kalau misal mau lanjut S2, S3 tentunya mereka akan support tapi ya pakai uang sendiri gitu atau cari beasiswa. Nah, waktu itu saya memutuskan buat, oke saya mau bekerja dulu gitu ya, nanti setelah kekumpul duit gitu ya, mungkin nanti saya akan ambil S2 begitu. Tapi kebetulan waktu itu, sebenarnya gini, saya nggak ada masalah gitu ya dengan kuliah di luar negeri atau di dalam negeri gitu. Bahkan waktu itu mungkin 2 tahun yang lalu gitu, saya sempat berpikir bahwa nanti mau ambil deh di UGM atau di yang dekat sama, penempatan kerja saya Purwokerto, di Unsud gitu ya. Saya sempat berpikir seperti itu, nanti ambil kelas malam atau kelas Sabtu Minggu. Tapi nggak tahu kenapa gitu kan, karena masih males, mager, terus kayak, aduh lumayan juga ya, biaya kuliah di Indonesia gitu. Lumayan juga nih untuk S2 gitu. Akhirnya ketunda sampai tahun lalu kantor saya, membuka beasiswa juga gitu, membuka beasiswa bagi karyawannya, baik di dalam atau di luar negeri. Tapi, jujur gitu ya, jujur saya tidak terlalu berharap banyak gitu untuk lolos yang beasiswa kantor, karena saya melihat bahwa yang mendaftar di beasiswa kantor itu kebanyakan adalah senior saya gitu. Jadi yang sudah lama banget nih kerja di Askrindo, sehingga ya saya mikir bahwa, "Aduh saya loh baru berapa sih, baru 5 6 tahun kerja," kayak gitu kan. Jadi kayaknya potensi untuk diterimanya agak kecil nih kayak gitu. Tapi saya tetap pingin gitu kan, karena saya merasa bahwa kayaknya udah waktunya deh, udah waktunya saya mulai upgrade diri lagi nih gitu untuk, lanjut S2. Saya, sehingga akhirnya saya tetap mendaftar gitu ya, tetap mendaftar yang beasiswa kantor, tetapi saya ngincer yang skema lain gitu, yang skema lain kan ada banyak skema gitu ya, kantor menyediakan banyak skema, salah satunya adalah pembiayaan dari pihak ketiga gitu. Jadi nanti, yang cover adalah pihak ketiga, kantor tinggal mengeluarkan tugas belajar dan juga gaji gitu kan, tetap tetap gaji, tetap menggaji, tapi semuanya di-cover oleh pihak ketiga. Pulang-pulang tetap bekerja gitu di Askrindo. Jadi waktu itu saya cuma ngincer itu aja gitu, karena realistis aja gitu kan teman-teman, sekarang cari kerja memang susah gitu kan. Jadi, ya saya setidaknya nih pulang-pulang saya masih bekerja, saya nggak job seeker, waktu itu pikiran saya. Sehingga, saya cari-cari info juga, kemudian saya tahu KDIS ini sebenarnya sudah dari lama, karena ada 2 teman saya yang lulusan KDIS juga gitu. Nah sekarang, salah satunya sudah PhD juga di Melbourne University gitu, dapat beasiswa AAS. Itu juga, teman kuliah saya S1, kemudian alumni KDIS ini juga sekarang dia, PhD candidates gitu di, Melbourne University. Nah, saya cari-cari info, akhirnya saya memberanikan diri untuk daftar yang KDIS ini. Jadi paralel gitu, saya daftar yang beasiswa kantor dan juga daftar KDIS. Dan ya, bersyukur gitu kan rezekinya memang rezekinya diterima gitu di KDIS. Sehingga di kantor saya tinggal tugas belajar gitu ya, saya tugas belajar, saya berangkat full cover dari beasiswa KDIS begitu. Next.
Ya, ini dia strategies for finding and choosing scholarship. Jadi mungkin ini ya scholarship information source-nya ada banyak gitu kan. Bahkan kalau boleh nambahin dari sosial media pun kita bisa dapat info gitu. Saya dapat banyak list scholarship juga gitu kan dari TikTok teman-teman. Jadi banyak juga kok yang nge-share di TikTok dan ketika saya cek eh, terpercaya gitu maksudnya. Oh ya beneran memang ada beasiswa tersebut gitu. Nah mungkin saya nggak mengalami ini nih yang organizing your scholarship list. Saya mungkin nggak terlalu banyak ngelis gitu ya karena memang waktu itu saya cuma daftarnya dari kantor dan KDI gitu dan ya udah gitu hitungannya sih cuma daftar yang KDIS gitu ya dan ternyata rezekinya sih memang di sini gitu untuk belajar di sini. Tapi mungkin kalau sedikit tips ya, yuk create a list with priorities based on your goal, study, requirements, and deadlines. Nah, kalau sedikit boleh sharing, don't focus on popular scholarship gitu ya. Karena ternyata masih banyak kok opportunities di unexpected places gitu. Jadi ada banyak kesempatan seperti tadi saya bilang saya banyak dapat info juga di TikTok dari Instagram. Dan ketika kita research, kita cek, oh ternyata memang ada loh kayak gitu. Bahkan sudah sangat lengkap gitu benefit-benefitnya, apa aja yang diperlukan dan sebagainya. Ya ini untuk crafting a strong application, building your CV and resume. Jadi fokus on achievements and relevant experiences. And then ketika kita menulis personal statement, fokus ke how you got to this point dan kenapa sih kamu layak gitu untuk mendapatkan scholarship ini. Jadi diri sendiri aja gitu ketika kita menulis personal statement. Dan untuk recommendation letters, cari recommenders yang tahu kamu benar-benar gitu kan, yang mengetahui kamu benar-benar, dan setidaknya tahu bahwa kamu sangat menginginkan beasiswa ini, gitu. Sehingga mereka akan sangat mendukung gitu. Mereka akan sangat mendukung, mereka akan menulis, dan tulisannya mereka pasti akan membantu kita gitu untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, untuk interview preparation juga, kalau untuk case saya banyak cek video baik di KDI atau di YouTube ya, video tentang interview begitu. Dan kalau saya sendiri, karena saya orang yang terstruktur, terjadwal, dan harus apa ya, sebelumnya tuh harus pakai skrip gitu. Saya tentunya akan membuat gitu kan. Saya akan membuat skrip, poin-poin dan sebagainya, kemudian tentunya berlatih sehingga ketika pertanyaan tersebut benar-benar muncul, saya tahu nih poin-poin apa aja yang nanti akan saya sampaikan. Oke, itu sudah ditunjukkan PPT saya. Jadi saya nggak punya apa ya kayak quote motivasi atau apapun itu, hanya saja mungkin saya ingin begini mencoba apa ya, mungkin kalau ada banyak yang tanya gitu, worth it nggak sih Kak gitu sekolah atau tinggal di luar negeri, specifically di Korea Selatan gitu, saya akan sangat mendukung gitu dan saya akan dengan sangat apa ya, dengan sangat tegas dan yakin bilang bahwa sangat menyenangkan kok gitu kuliah di luar negeri apalagi di Korea Selatan gitu, secara khusus gitu, karena saya saat ini kan sedang di Korea gitu kan. Sangat menyenangkan gitu. Kita benar-benar bisa belajar banyak hal, terus kalau boleh ngomong apa itu homesick gitu kan, nggak ada. Saya sih belum merasakan ya, saya nggak merasakan ada homesick begitu. Entah karena saya nggak ada tanggungan atau apapun, tapi benar-benar saya sangat senang gitu, saya sangat menyenangkan bersekolah di Korea Selatan. Atau gini, kalau saya kan sudah bekerja gitu ya, saya 5-6 tahun ini gitu kan, berangkat pagi, pulang malam, dari Senin sampai Jumat gitu. Sedangkan sekarang ketika kuliah, jadwalnya nggak kayak gitu. Jadi banyak waktu luang begitu kan, banyak waktu luang tentunya digunakan untuk belajar, tapi kita tuh apa ya, lebih fleksibel gitu loh dalam hal jadwal. Jadi nggak
sebegitunya burn out gitu kan karena pekerjaan atau apapun, tapi melakukan apa ya, belajar menyenangkan tapi dibayar kayak gitu, kasarannya seperti itu. Sehingga ya tentunya saya, akan sangat merekomendasikan teman-teman ayo, cari banyak peluang gitu untuk beasiswa sehingga, kita bisa sama-sama merasakan nih kayak gitu, gimana sih, mencoba tinggal di luar zona nyaman kita di Indonesia, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya, kamsahamnida. Oke, terima kasih untuk Kak Mening ya, sangat menarik sekali. Tadi pemaparannya soal KDI gitu, apa aja scholarship yang ada di sana, tadi disebutkan ada internal dan juga eksternal gitu. Terus gimana sih cara-cara untuk mendapatkan itu gitu. Tadi juga disebut apa dijelasin bahwa ternyata Kak Mening ini dapat informasi dari sosmed gitu. Jadi teman-teman yang hobinya scroll sosmed bisa nih dimanfaatkan gitu ya untuk mencari info-info beasiswa di luar negeri gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan di sesi kedua, di mana sesi kedua ini materi akan dipaparkan oleh narasumber dari University of Melbourne, teman-teman. Ya, ini ada Kak Aina Fisabila. Oke, sebelum Kak Aina memaparkan materinya, saya akan membacakan CV terlebih dahulu dari Kak Aina. Moderator, minta tolong CV Kak Aina. Oke, jadi Kak Aina Fisabila ini merupakan seorang perawat ya teman-teman yang berprofesi sebagai konselor menyusui. Dan saat ini beliau sedang mendalami mengenai kesehatan ibu dan anak dalam konteks health dan keberlanjutan lingkungan. Nah, Kak Ina ini juga merupakan penerima beasiswa pelatihan mengenai lingkungan di Belgia dan juga Amerika Serikat. Nah, magister kesehatan masyarakat di University of Melbourne sebagai Australia Awards Scholarship. Nah, Kak Aina ini memiliki banyak pengalaman kerja yang teman-teman. Yang pertama, Kak Ina ini sebagai ketua dan CEO founder, yang dimana ini ada sejak 2016 sampai sekarang. Kemudian Kak Ina juga pernah menjadi monitoring and evaluation di Infant di Oke, maaf ya teman-teman tadi kelempar, saya lanjutkan. Kemudian Kak Ina ini juga pernah menjadi associate consultant di NICE Indonesia sejak tahun 2019 hingga sekarang. Lalu ada Intern on Venture and Fellowship Division di tahun 2019, bulan Maret sampai September di Asoka Indonesia. Kemudian pendidikan yang pernah ditempuh oleh Kak Aina ini adalah beliau menempuh sarjana keperawatan di Universitas Indonesia, lalu melanjutkan profesi nurse di tahun 2021 di Universitas Indonesia juga, dan sekarang sedang menempuh Master of Public Health di University of Melbourne. Oke, ada banyak penghargaan dan juga beasiswa dari Kak Aina ini. Ada SEED, kemudian ada My America and United in Diversity, lalu ada Vietnam One Health University Network, dan lain sebagainya. Lalu untuk penghargaan, Kak Aina juga punya segudang penghargaan nih teman-teman. Saya bacakan beberapa saja ya. Jadi beliau pernah menjadi
runner up pejuang kesehatan di 2018, Dompet Duafa, lalu menjadi Mapres nih teman-teman, mahasiswa berprestasi kategori sosial di Faculty of Nursing Universitas Indonesia. Lalu ada juga juara 3 Social Innovation di tahun 2016. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita ke acara selanjutnya, yakni pemaparan materi dari Kak Ina ya teman-teman. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Kak Ina. Siap, terima kasih banyak Aisyah. Halo, selamat pagi ya. Di Indonesia masih pagi, sekarang di Aussie udah jam 12.51 nih, udah mau jam 1 siang. Nah, gimana teman-teman semua tadi aku dengerin keren banget presentasi dari Kamening. Aku pun baru tahu ada beasiswa itu. Wah, itu bisa jadi ilmu baru juga nih Kamening buat aku. Terima kasih banyak udah sharing. Nanti aku juga mungkin bisa sharing ke teman-temanku tentang beasiswa Kamening, dan bener banget tadi aku suka banget poin terakhir dari yang Kamening sebutkan bahwa masih banyak loh beasiswa yang bukan yang mainstream gitu ya Kamening ya. Masih banyak beasiswa di luar sana yang mungkin tidak seterkenal LPDP atau mungkin Fulbright yang buat ke Amerika atau kayak aku Australian Awards gitu. Tapi ternyata banyak banget, atau bahkan mungkin ada beasiswa dari kampus itu tersendiri gitu yang bisa kita ambil untuk kalau misalkan kita ada minat untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri. Oke, teman-teman di sini udah pada lulus kuliah atau lagi kuliah atau gimana nih? Boleh dong, ini yang namanya Ci. Weh. Boleh dong open mic, aku tanya kamu. Ya, gimana Kak? Halo, Ci. Sekarang ini berarti lulus lagi sekolahnya SMA, lulus SMA, lagi kuliah atau gimana? Sekarang baru kuliah semester 7. Semester berapa? 7. Wow, berarti udah mau selesai ya kuliahnya ya? Iya. Iya. Oh, dan ikutan kegiatan ini apa sih yang diharapkan sama Ci? Pengen tahu apa? Pengen tahu tentang apa ketika mengikuti acara ini? Saya pengen tahu gitu beasiswa di luar negeri itu bagaimana mendapatkannya, karena kan memang untuk saat ini terutama untuk mahasiswa kebanyakan itu taunya yang LPDP ataupun beasiswa yang terkenal gitu, dan Ya. sebenarnya banyak sekali beasiswa lain tapi kita sulit untuk tahu karena memang kurangnya disebarluaskan ataupun memang di sekitar kita itu nggak ada gitu yang dapat. I see, iya bener banget. Berarti tadi ini banget ya, bermanfaat banget ya yang di-sharing sama Kamening ya. Karena itu beasiswa yang mungkin belum banyak orang tahu dan mungkin kesempatannya besar banget untuk kita dapetin ya. Ya Siap. benar sekali. Terima kasih banyak Ci udah berbagi. Aku boleh nanya Kak Dewi Kencana Murti nih. Halo Kak. Halo. Kak Dewi, sekarang lagi kuliah atau lagi gimana? Iya Lagi Kak, masih kuliah S1 juga. Oh, S1 di mana? Ya, di UNY. Oh, di UNY. Sekarang udah semester berapa? Sama seperti Ci tadi semester 7. Wah, ini berarti pas banget nih, keren banget nih teman-teman Gunung Kidul menginspirasi. Udah tepat sasaran buat teman-teman yang udah pada semester akhir dan mungkin mulai terpikir untuk sekolah S2 gitu. Berarti Dewi ada rencana untuk kuliah S2 nih berarti? Amin ya Kak, semoga semesta Amin, mengizinkan. amin. Sekarang jurusannya apa di UNY? Sekarang ambil jurusan psikologi Kak. Oh, psikologi. Oke. Berarti nanti udah ada kebayang belum kira-kira negara tujuannya apa sih untuk ngelanjutin S2? Nah, itu dia Kak, masih cari-cari gitu kira-kira di mana ya negara yang bisa digunakan untuk belajar psikologi secara mendalam kayak gitu. Salah satunya tertarik banget sih di Australia ini nanti. Oh, oke, siap. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang Australia ya, dan spesifiknya Ya, untuk beasiswa Australia Awards. Siap. Terima kasih banyak Ci dan Dewi udah berbagi, dan teman-teman semua di sini. Aku yakin juga di sini teman-teman beneran pengen tahu, beneran
apa ya, pengen tahu mungkin step by step-nya. Tadi dari Kamening udah jelasin step by step kalau mau kuliah di Korsel. Nah, sekarang mungkin aku mau share tentang bagaimana sih step by step untuk beasiswa di Australia. Nah, cuman aku ini memang fokusnya kepada portofolio sosial. Apalagi nih teman-teman di Gunung Kidul Menginspirasi yang aku yakin banget memang udah biasa banget untuk terlibat dalam kegiatan sosial, baik volunteering maupun BEM, komunitas atau organisasi-organisasi sosial lain. Jadi teman-teman, aku mau cerita bahwa tadi mungkin teman-teman udah lihat tuh bahwa IPK aku biasa aja. Bukan anak cum laude atau bahkan bukan anak yang pinter banget. IPK aku cuma 3,21. Tapi aku mencoba untuk menonjolkan diriku di bidang yang lain, yaitu salah satunya adalah di bidang sosial. Nah, makanya kenapa kita sekarang akan bahas tentang memikat hati panelis beasiswa dengan portofolio sosial. Ini sedikit, tadi udah dijelasin juga sama moderator tentang CV-ku. Nah, tadi aku seneng banget bahwa teman-teman di sini udah mulai kepikiran nih bahwa teman-teman pengen S2. Dan memang S2 itu bukan hanya sekedar untuk menambah ilmu baru, tapi juga bagaimana kita bisa memperluas jejaring dan membuka kesempatan baru. Kemudian tadi kayak Kamening merasa bahwa kayaknya udah saatnya deh untuk aku belajar, aku udah bertahun-tahun di perusahaan ini, kayaknya aku perlu upgrade. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk mengakselerasi karir, kemudian juga bisa memperluas dampak positif dan tentu saja untuk self growth kita. Bagaimana kita ketika hidup di luar negeri sendiri, minim support system itu akan benar-benar menantang dan mengajarkan tentang resiliensi kepada diri kita sendiri. Nah, untuk aku sekarang lagi ngambil kuliah di University of Melbourne, jurusan Master of Public Health. Nah, kenapa sih aku mengambil jurusan Master of Public Health? Yang pertama, karena Unimelb ini, kita sebutnya Unimelb ya teman-teman. Unimelb ini adalah universitas terbaik nomor 1 di Australia, kemudian juga baru naik menjadi 13 terbaik di dunia. Dan tentu saja itu nggak cukup gitu. Ketika tadi kayak Ci, terus kayak Dewi udah tahu nih kira-kira pengen apa jurusannya ke depan, itu kita juga perlu lihat dari setiap jurusannya, bagaimana sih kurikulumnya, apakah sesuai dengan apa yang kita pengen pelajari, atau apakah kurikulum universitas tersebut sesuai dengan rencana karir kita ke depan gitu. Karena itu bisa beda kurikulum atau peminatannya, jadi boleh dicek tuh dari setiap masing-masing universitas. Nah, terus Melbourne juga karena memang di sini itu banyak banget kampus, jadi masih cukup affordable. Mungkin enggak kayak Jogja sih, tetap mahal, tapi di kita banyak banget universitas lain di Melbourne kayak Swinburne University, Monash University, terus Royal Melbourne Institute of Technology atau RMIT, Deakin University. Jadi banyak banget universitas di sini itu di Melbourne. Nah, kalau misalkan sistem pembelajaran di Australia itu menurutku memang agak cukup berbeda dengan di Indonesia. Sempat agak kaget, tapi sebenarnya kalau misalkan penerima beasiswa Australia Awards kayak aku, kita ini tidak serta-merta berangkat langsung belajar di Australia gitu. Tapi kalau penerima beasiswa Australia Awards biasanya kita ada persiapan dulu di Indonesia selama sekitar 6 minggu sampai 3 bulan untuk beradaptasi dengan sistem belajar di Australia gitu. Jadi kita nggak tiba-tiba masuk langsung waktu belajar gitu, tapi beneran disiapkan, bener-bener diperkenalkan dengan sistemnya, bener-bener bahkan kayak diajarin cara ngomong sama dosen itu harus kayak gimana gitu. Karena cukup berbeda. Kalau di Indonesia kan kayak kita formal, cukup formal gitu ya, kayak manggil ibu, pak gitu. Tapi kalau misalnya di Aussie tuh cenderung lebih casual gitu, kayak langsung manggil namanya aja kayak gitu. Nah, ini mungkin sistem belajar master student di Australia, yaitu kalau misalkan kita ya udah master student, karena kita dianggapnya udah cukup dewasa, jadi memang 90% pembelajaran itu mandiri menggunakan learning management system. Mungkin teman-teman yang kelas-kelas COVID atau mungkin kesini-kesini udah lebih ngerasain blended learning, itu udah terbiasa ya dengan yang namanya LMS
gitu. Tapi mungkin kayak aku nih yang agak-agak belum COVID tuh harus beradaptasi juga dengan yang namanya learning management system. Kemudian tadi ada blended learning, jadi boleh pilih kelasnya apakah online atau misalkan mau on campus. Terus habis gitu ketika sesi dosen itu disiarkan secara online dan ada rekamannya, jadi nggak perlu takut untuk ketinggalan kalau misalkan kita sakit atau kalau misalkan kita lagi ada keperluan dan nggak bisa masuk kelas karena kelasnya direkam dan bahkan kayak itu disiarkan secara online gitu. Nah, terus mayoritas kelas nggak ada absen, jadi bener-bener tadi biasanya penilaian bener-bener rely sama tugas-tugas atau ujian. Dan tugas di sini itu kebanyakan adalah menulis esai dengan kritis dan hampir tidak ada hafalan. Kayak ternyata pas lagi deket-deket deadline tugas, terus kita ternyata misalkan ada anak sakit, kalau aku misalkan ya karena ada anakku tuh di belakang, terus atau misalkan keluarga kita sakit, atau ternyata misalkan kita ada orang tua kena musibah dan kita misalkan harus pulang ke Indonesia kayak gitu, itu bisa banget untuk mengajukan masa perpanjangan tugas atau extension gitu. Karena di sini mental health itu beneran dijunjung tinggi. Jadi apa namanya itu kayak meminta perpanjangan tugas itu menjadi haknya mahasiswa dengan alasan-alasan tentu logis gitu ya. Nanti misalkan bisa dikasih surat keterangan sakit atau misalkan dikasih surat keterangan ke psikolog kayak gitu. Itu bisa banget menjadi salah satu pertimbangan untuk boleh melakukan perpanjangan tugas. Nah, perjalanan sebelum mendapatkan beasiswa, kalau tadi kamu banyak cerita tentang pengalaman kerjanya, kalau aku memang concern-nya tadi ya di kegiatan-kegiatan sosial. Nah, yang pertama itu aku start mulai dari tahun 2015, waktu itu aku menjadi project officer Istana Belajar Anak Banten. Jadi mirip-mirip lah semacam kayak Gunung Kidul menginspirasi gitu. Nah, kemudian tahun 2016 aku mendirikan MCK-ku Sehat Berdaya, yaitu sebuah proyek dan juga sebuah yayasan yang bergerak di bidang promosi kesehatan. Kemudian tahun 2017 terpilih untuk belajar di Belgia, itu kayak short course aja tentang air dan sanitasi. Kemudian tahun 2018 belajar tentang lingkungan lagi di Amerika sama tentang short course. Kemudian tahun 2019 baru nih aku mulai masuk ke dunia profesional, dunia kerja. Walaupun saat itu aku belum lulus kuliah gitu, tapi memang karena sudah punya beberapa pengalaman akhirnya sempat diajakin proyek-proyek gitu. Dan tahun 2022 karena sudah lulus sebagai seorang nurse dan mencoba untuk mengkombinasikan antara kesehatan dan lingkungan, akhirnya kita menginisiasi sebuah proyek baru yang namanya Women Wellness. Nah, kenapa sih harus portofolio sosial? Yang pertama karena dampaknya nyata gitu. Jadi apa namanya? Aduh ini aku belum edit nih ternyata. Jadi dampaknya nyata karena biasanya kan orang ngelihat gitu kan, oh iya memang ini program-programnya bagus. Terus abis gitu memang ini udah ada orang yang kita jadikan beneficiaries gitu. Ada orang yang merasakan manfaat dari kegiatan sosial kita. Dan kemudian juga adalah mengenai kepemimpinan yang teruji, bagaimana kita bekerja dalam tim, bagaimana kita bisa bekerja langsung kepada masyarakat, bareng-bareng gitu, mengedukasi, terus habis itu mungkin kita harus spare our time di sela-sela kegiatan kita, itu tuh benar-benar menjadi sebuah apa ya, melihat komitmen kita ketika kita dapat berkontribusi secara sosial. Nah, aku flashback sedikit, waktu itu tahun 2016, awal mulanya adalah karena aku ikut program volunteering 2 minggu di Pandeglang, Banten. Waktu itu aku ngajar anak-anak SD tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Tuh, lihat di Banten waktu itu tahun 2016 beneran yang kayak gini, kayak anak-anaknya masih banyak yang nggak pakai sendal bahkan, terus itu atau nggak pakai sendal atau nggak ke sekolah pakai sendal bukan pakai sepatu karena memang keterbatasan dan juga memang di sana tuh tanah-tanah merah gitu loh. Jadi kayak agak susah kalau misalkan pakai sepatu gitu. Nah, dan di Banten itu masih banyak orang yang nggak punya toilet. Ada 32 kematian anak di bawah umur 5 tahun waktu itu yang aku observasi di tempatku. Terus habis itu masyarakatnya itu masih melakukan buang air besar di sungai, bukan buang air besar di
toilet kayak gitu. Jadi sorry sebentar, ada error. Sip deh, udah kelihatan. Dan jadi makanya kenapa waktu itu concernnya adalah pembelajaran mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, karena memang kontekstual dengan kondisi di Pandeglang tersebut. Nah, terus abis itu ini juga kondisi sekolahnya masih kayak gini. Padahal cukup kaget, cukup marah, kecewa gitu ya. Bahkan karena Banten itu beneran yang provinsi sebelahnya Jakarta gitu loh. Tapi masih ada loh yang kayak gini gitu. Lantainya kelas yang tidak berlantai, anak-anaknya tidak pakai sepatu. Ini bukan foto dari Google, teman-teman. Ini foto aku sendiri, foto pakai HP-ku. Tuh aku ngajarin teman-teman. Jadi beneran aku melihat realita bahwa ya Allah, provinsi yang bener-bener sebelahan sama ibu kota Jakarta aja masih ada loh yang kayak gini gitu. Jadi bener-bener kayak membuat aku berpikir lagi gitu, apa sih yang sebenarnya bisa aku kontribusikan ketika aku berhadapan dengan masyarakat yang seperti ini gitu. Nah, di sana juga tadi masyarakatnya itu harus jalan sekitar 200 sampai 500 meter untuk ngambil air bersih. Bahkan ya padahal kita tahu air bersih itu juga kebutuhan pokok, mungkin juga beberapa part ya di Gunung Kidul especially juga agak susah air bersih, dan mungkin ini juga terjadi di Gunung Kidul gitu ya teman-teman. Karena air bersih itu di Indonesia aksesnya belum merata. Dan makanya waktu itu karena guru-guru di sana juga nggak setiap hari masuk, karena guru-gurunya di sana itu kebanyakan adalah guru honorer, jadi kadang mereka juga punya kerja sampingan kayak gitu-gitu. Jadi kami suka masuk tuh di sela-sela kelas kosong ketika gurunya nggak datang ke kelas. Akhirnya kita ngajarin tuh tentang PHBS, terus ngajarin tentang nilai-nilai kesehatan, karena sebelumnya memang belum pernah ada yang ngajarin tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ini juga waktu itu kita bikin alat penampung air hujan, karena tadi ya air bersih agak susah di sana, tapi alhamdulillahnya air hujan itu cukup banyak di sana kalau lagi musim hujan. Jadi kita berpikir kenapa kita nggak nampung air hujan aja sebagai salah satu sumber air bersih gitu. Nah, habis itu kita bikin penampungan air hujan di sekolah agar teman-teman di sekolah itu mulai bisa menggunakan toilet. Nah, selain kita langsung intervensi kepada sekolahnya, kepada anak-anaknya, kita juga bekerja sama dengan guru-gurunya untuk bisa jadi kader nih, untuk bisa juga nanti mengajarkan tentang PHBS ke anak-anaknya. Jadi event misalkan kayak sekarang nih udah diterminasi proyeknya, tapi harapannya guru-guru tetap bisa mengajarkan tentang PHBS karena sudah kita berikan training juga untuk para guru-gurunya. Kemudian kami juga mencoba untuk memberikan pengalaman baru buat adik-adik di sana itu keluar dari desa mereka. Jadi waktu itu kita ajak namanya kegiatan jalan-jalan sanitasi, kita ajak ke Jakarta, terus abis itu kita belajar tentang sistem pengelolaan air dan juga sanitasi di Jakarta. Kita main ke beberapa tempat, terus juga kita main untuk lihat pengelolaan limbah, kemudian ini juga tentang bagaimana air itu bisa menjadi air bersih gitu. Jadi membuka wawasan juga untuk adik-adik biar beneran nilai-nilai tentang air bersih dan sanitasinya bisa tertanam di diri mereka. Nah, kita lanjut langsung ke tentang topik Australia Awards nih teman-teman. Tadi kan aku udah punya nih portofolio sosialnya. Terus kalau aku pribadi kemarin memang di tahun 2023 itu memang aku sempat mencoba 2 beasiswa, yaitu LPDP dan beasiswa AS. Beasiswa LPDP qadarullah belum rezeki karena memang beasiswa LPDP itu lebih strict untuk masalah administrasinya, dan akhirnya aku keterima di beasiswa Australia Awards. Nah, kenapa sih harus kuliah ke Australia? Karena sebenarnya
ini adalah salah satu tempat yang cukup rame orang Indonesianya, bahkan kayak aku di Unimelp tuh nggak berasa kuliah di OSI gitu, saking banyak banget orang Indonesia malah kayak lagi kuliah di UGM gitu. Kayak banyak banget kesini ngomong Indonesia, ke sana ngomong Indonesia kayak gitu, karena saking banyak banget orang Indo yang kuliah di UGM di Unimelp gitu. Nah, terus abis itu tuh kan 24% warga Indonesia belajar di OSI. Terus abis gitu apa namanya 43 universitas di Australia dan 7 diantaranya termasuk 100 universitas terbaik dunia termasuk Unimelp. Kemudian Aussie ini sangat inklusif teman-teman. Jadi banyak banget orang-orang yang dari latar belakang sosioekonomik yang kurang beruntung atau misalkan penyandang disabilitas atau misalkan kayak orang-orang dari provinsi yang agak kurang pembangunannya itu menjadi salah satu prioritas penerima beasiswa Australia Awards. Dan juga penting juga nih Australia itu cukup dekat dengan Indonesia. Jadi kalau agak homesick dikit masih bisalah pulang gitu. Masih agak lumayan affordable tiket pesawatnya. Kalau misalkan kayak dibandingin kita kuliah di Eropa gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk beasiswa Australia Awards sendiri itu ada beasiswa untuk master dan juga PhD. Tapi selain beasiswa master dan PhD, sebenarnya beasiswa Australia Awards ini banyak banget membuka short course teman-teman. Yang lagi buka sekarang ini adalah short course tentang bagaimana caranya membuat film yang berdampak gitu. Jadi banyak banget temanya, banyak banget. Boleh dicek aja di short course Australia Awards, pasti nanti banyak banget keluar listnya apa aja yang lagi buka kayak gitu. Dan kalau misalkan untuk long term awards kayak beasiswa master dan PhD, memang apa namanya ada beberapa jurusan yang menjadi prioritas untuk diterima untuk sekolah di Australia. Di beberapa fasilitas dari beasiswa Australia Awards ada dana pendidikan, dana pendukung, dan juga non-materi. Jadi kalau misalkan kayak nih teman-teman ngerasa kayak, aduh pengen nih daftar beasiswa AAS tapi ngerasa mahal tes IELTS 3 juta gitu. Nah bahkan itu bisa di cover sama beasiswa AAS gitu. Kayak misalkan teman-teman bisa ngambil TOEFL dulu nih yang harganya cukup affordable 500-600 ribu gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman lulus berkas, nanti teman-teman akan diminta untuk tes IELTS yang dimana full dibayarin sama beasiswa AAS gitu. Nah terus abis gitu juga tadi kalau misalkan beasiswa LPDP tidak mungkin kita pernah dengar ya kayak orang-orang dapat PK atau persiapan keberangkatan LPDP, tapi itu biasanya hanya 1 minggu dan biasanya materinya tentang kewarganegaraan. Tapi kalau misalkan AAS itu memang program persiapannya lebih fokus kepada akademik. Bagaimana sistem pendidikan di Australia, kemudian juga biasa berpikir kritis, bagaimana cara menulis esai, karena mungkin kita di S1 belum terbiasa melakukan itu gitu kan. Jadi benar-benar dipersiapkan agar penerima beasiswa AAS itu beneran siap, beneran udah paham bagaimana sih sistem pendidikan dan mungkin sistem pembelajaran di Australia itu sendiri. Nah, ini ada beberapa list kampus yang dapat dituju. Australia itu besar banget teman-teman, sebenarnya hampir besarnya kayak Indonesia, cuman kalau Indonesia berpulau-pulau, tapi kalau Australia satu benua sendiri. Jadi memang banyak banget list universitasnya yang bisa dipilih sama teman-teman. Nggak harus pilih universitas yang terkenal kayak Unimelp, University of Sydney, atau Monash, nggak harus teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memang ngerasanya lebih cocok di universitas, let's say ada University of Wollongong, itu ada di bawahnya Sydney. Ada salah satu temanku yang di University of Wollongong karena Wollongong itu memang dia riset tentang kelautannya itu salah satu yang paling terbaik di Australia gitu. Jadi walaupun universitasnya nggak cukup terkenal, tapi ternyata risetnya itu bagus banget di sana gitu. Jadi no worries teman-teman kalau misalkan kayak teman-teman ternyata tertariknya sama universitas-universitas yang mungkin kurang terkenal gitu. Nah, kemudian ini ada jurusan prioritas bagi beasiswa AAS yang tema pertama adalah tema ketahanan kesehatan. Gitu, ada tentang manajemen kesehatan, pelayanan kesehatan, kesehatan ibu dan anak, atau bahkan tentang studi pembangunan yang nanti relate-nya ke ketahanan kesehatan gitu.
Kemudian ada juga tentang tema kedua, yaitu tentang stabilitas. Ini most likely tentang sosial dan hukum, tentang politik, tentang hukum lingkungan, anti korupsi, desentralisasi, bahkan juga studi gender, itu juga termasuk ke dalam stabilitas. Dan yang sekarang ini yang lagi rising isunya juga tentang cyber security ya teman-teman, tentang keamanan siber juga yang mungkin jadi concern orang-orang sekarang, apalagi data kita banyak bocor gitu ya, itu juga jadi salah satu prioritas pembelajaran di Australia. Dan yang ketiga, temanya yaitu tentang pemulihan ekonomi, yaitu tentang perdagangan, ekonomi, infrastruktur, air dan sanitasi, peternakan, pertanian, kehutanan, perubahan iklim, itu masuk ke dalam pemulihan ekonomi. Nah, kalau misalkan tadi ini contohnya, Dewi ngerasa kayak, Kak, kok nggak ada jurusan psikologi gitu. Nah, ini tuh bisa aja nih teman-teman, misalkan dikaitkan, contohnya misalkan, Dewi maaf ya, aku jadiin kamu contoh nih. Misalkan kayak yang salah satu isu yang lagi rising adalah kesehatan mental terhadap perubahan iklim, misalkan kayak gitu. Jadi nggak harus nih kita kayak, oh kok nggak ada jurusan psikologi gitu, tapi kita bisa mengaitkan jurusan kita atau interest kita ke beberapa topik yang ada di sini gitu, misalkan. Jadi ini tuh sebenarnya masih luas banget, bisa diinterpretasikan secara luas banget juga teman-teman, gitu. Nah, ini untuk proses pendaftaran dari beasiswa AS itu sendiri, mungkin mirip tadi apa yang sama yang di-share sama Kak Mening, prosesnya tentang mengunggah dokumen, kemudian juga menyertakan beberapa dokumen-dokumen pendukung, kemudian nanti diseleksi berdasarkan esai dan juga kelengkapan dokumen. Dan nanti ketika itu kan itu tahap pertama, biasanya seleksi dokumen, kemudian seleksi tahap keduanya adalah psychometric test, seleksi wawancara, dan juga kalau misalkan tadi teman-teman di awal menyertakan yang nilai TOEFL, bukan nilai IELTS, maka nanti akan ada tes TOEFL yang full dibayarin oleh pihak AAS. Baru dari dua tahap ini akan diumumkan hasil seleksinya. Kayak gitu. Nah, untuk kriteria kandidat dari Australia Awards ini sebenarnya teman-teman ini bukan rahasia ya. Ini beneran ada di website Australia Awards in Indonesia. Jadi beneran selengkap itu di websitenya kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih lebih lanjut tentang beasiswa AAS gitu. Nih, bahkan dilihatnya teman-teman IPK minimalnya 2,9 gitu. Jadi teman-teman nggak mesti jadi yang pinter banget, nggak mesti yang cum laude untuk bisa keterima beasiswa AS, bahkan IPK 2 aja masih bisa diterima untuk beasiswa AS ini gitu. Nah, terus abis itu apalagi kalau misalkan teman-teman nih berasal dari kelompok sasaran pemerataan, itu bahkan IPK-nya hanya 2,75. Nanti teman-teman bisa lihat lagi apa aja sih yang masuk tes sasaran pemerataan itu. Itu biasanya datang dari beberapa provinsi yang menjadi prioritas Australia Awards. Itu ada di Lampung, NTT, Kalimantan, aku lupa mana, Papua, Maluku itu menjadi salah satu sasaran. Atau bahkan kayak apa ya, perempuan dari masyarakat adat, kemudian ketua masyarakat adat atau apapun itu juga termasuk di sasaran pemerataan. Nah, terus yang menarik juga dari beasiswa AS adalah kalau misalkan teman-teman udah pernah master nih di Indonesia dan pengen ambil master lagi, jadi master kedua, ketiga, keempat, kelima itu boleh banget pakai beasiswa AS gitu. Jadi nggak, kalau LPDP kan nggak boleh ya, kayak kalau udah master nggak boleh master lagi gitu. Tapi kalau beasiswa AS boleh banget. Nah, ini juga kriteria kandidatnya. Dan aku punya beberapa tips untuk apply beasiswa AS. Sebenarnya memang AS tidak mengharuskan untuk memiliki pengalaman kerja atau magang. Tapi ketika kamu punya pengalaman kerja atau punya pengalaman magang atau bahkan berorganisasi, ini pasti menjadi poin yang besar banget karena kamu udah kebayang nih kamu tuh mau berkontribusi di mana gitu, bukan hanya sekedar ngawang-ngawang aja gitu. Nanti kalau saya pulang saya mau gitu, kayak kalau misalkan orang belum pernah melakukan kan jadi lebih dipertanyakan kan dibandingkan orang yang sudah pernah melakukan gitu. Nah, terus abis gitu beasiswa ini juga setahu aku nggak wajib rekomendasi, tapi kalau misalkan ada itu menjadi pertimbangan panelis. Kemudian kalau misalkan
teman-teman pengen membuat sebuah perubahan yang positif di Indonesia, menurutku beasiswa AS ini cocok banget karena memang sesuai dengan visi dari beasiswa AS tersebut. Dan biasanya AS itu dibuka bulan Februari dan ditutup bulan Mei. Jadi cukuplah 3 bulan untuk kita mengerjakan dan mempersiapkan beasiswa AS. Ada beberapa syarat administrasinya, sebenarnya tadi balik lagi bisa dicek di australiaawards.indonesia.org. Itu nanti ada tuh, diklik di PhD Awards, kemudian applicant, terus nanti ada tuh jenis-jenisnya, ada apa, banyak banget. Nah, ini mungkin ada beberapa dokumen yang dibutuhkan, ada dokumen identitas, dokumen akademik, dan juga dokumen pendukung. Nah, ini beberapa tips untuk submit dokumen, bikin CV pakai bahasa Inggris, gak usah banyak-banyak. Kalau bisa nanti bahkan kayak kalau misalkan mau coba beasiswa AS bisa di googling CV tipe Australia gitu. Jadi kayak nanti ada formatnya gitu gimana yang biasa orang-orang Australia itu biasa bikin CV dan itu biasa lebih disukai sama panelis beasiswa Australia Awards. Kemudian ijazah dan transkrip kalau bisa udah dilegalisir, dan kalau misalkan IELTS dan TOEFL-nya belum minimal standar beasiswa, nanti ketika persiapan keberangkatan bisa diberikan les lagi sama beasiswa AS untuk biar bisa mencapai standar kampus tertentu gitu. Nah, ini ada step by stepnya. Yang pertama pasti doa dan ridho orang tua. Tadi Kak Mening cerita juga kalau cerita sama orang tuanya Kak Mening pengen sekolah lagi, terus abis itu orang tuanya bilang boleh banget, tapi kalau bisa dengan usaha atau beasiswa sendiri gitu kan. Dan Kak Mening keren banget bisa mencapai itu dengan ridho dan doa orang tua. Kita pun seperti itu teman-teman. Nah, terus abis itu alasan yang kuat untuk menjadi bahan bakar menghadapi rintangan, pasti capek banget karena tadi lumayan banyak kan dokumennya yang harus disiapkan. Kalau misalnya kayak kita nggak punya alasan kuat tuh pasti kita bisa capek dan nyerah di tengah jalan gitu. Jadi punya alasan yang kuat, tahu kenapa kita mau belajar, tahu kenapa kita mau berjuang, itu tuh bakal menjadi penyemangat kita walaupun banyak banget tantangan yang akan kita hadapin. Dan kemudian menentukan jurusan yang diminati. Nah, misalkan ternyata aku nih gitu kan, aku nursing, tapi kenapa nggak lanjut di nursing lagi? Karena aku lebih seneng kerja langsung sama masyarakat gitu. Kalau nursing kan, kalau perawat kan lebih banyak kerja langsung sama individu kan, intervensinya individu gitu. Nah, aku tuh lebih seneng kerja sama masyarakat, makanya kenapa aku ngambilnya Master of Public Health gitu. Kemudian juga walaupun IELTS nanti masih bisa disusulin, it will be so much better kalau misalkan kamu udah tahu nih tentang IELTS itu sendiri tuh kayak gimana, seenggaknya tuh tahu soal-soalnya, section-sectionnya, apa aja yang akan dites di IELTS gitu, biar bisa lebih bagus nanti nilainya ketika tes. Kemudian kalau misalkan memang teman-teman ngerasa udah siap, itu bisa tes IELTS mandiri. Kemudian habis itu bisa riset beasiswa yang menjadi target. Tadi bisa beasiswa mainstream atau beasiswa non mainstream gitu. Dan siapin dokumen. Tadi dokumennya mungkin walaupun beasiswa aku sama beasiswa yang Kemening agak beda, tapi kayaknya tadi aku lihat agak-agak mirip ya Kak ya untuk dokumennya, sama-sama kayak ijazah, transkrip, terus surat rekomendasi atau esai kayak gitu-gitu. Itu kayaknya adalah standar beasiswa sih sebenarnya, walaupun memang mungkin masing-masing beasiswa punya pertanyaan esai yang biasanya cukup berbeda-beda gitu ya. Nah, terus abis itu identifikasi tentang yang dapat menjadi pemberi rekomendasi. Tadi gue udah di-highlight sama Kak Mening. Mendingan minta sama orang yang beneran kenal sama kita, sehingga dia bisa memberikan rekomendasi secara personal, daripada kita minta ke dekan yang ada nggak terlalu kenal gitu sama kita, terus akhirnya isinya tuh pemberi rekomendasinya cuma normatif gitu, sayang banget gitu. Karena panelis beasiswa itu beneran mempertimbangkan rekomendasi tersebut gitu. Nah, terus abis itu kalau dari aku sendiri, itu bisa ngikut nih grup belajar. Misalkan abis kegiatan ini ternyata Gunung Kidul Menginspirasi punya grup pejuang beasiswa. Nah, itu bisa banget untuk gabung di situ misalkan. Terus juga punya temen yang
sesama belajar, sesama pejuang beasiswa. Sebentar ya, teman-teman. Sebentar, Hana. Izin ya, Nak, ya. Minta 2 menit. Oke? Sebentar ya. Nah, terus abis gitu ada jurusan dan kampus. Kalau misalkan di AS itu masih bisa berubah seiring perjalanan. Misalkan awalnya saya tuh pengennya ngambil awalnya kepikirannya maternal and child health atau kesehatan ibu, tapi ternyata saya ngerasa jurusan lebih cocok di global health kayak gitu. Terus abis itu tiap-tiap beasiswa biasanya punya jurusan prioritas, jadi harus riset banget nih kira-kira minat jurusan kita tuh lebih cocok ke beasiswa mana ya, kayak gitu. Dan beasiswa AS juga memberikan privilege kepada beberapa kategori termasuk dari socio-economic background. Jadi kalau misalkan kayak teman-teman sekarang merasa lagi kurang baik ekonomi orang tuanya atau ekonomi keluarganya, atau bahkan kayak teman-teman sekarang dapat KIP atau ikut jadi salah satu penerima bidik misi, ini bukan menjadi apa ya, burden teman-teman, bukan menjadi halangan teman-teman untuk apply beasiswa, karena banyak banget kakak-kakak senior-senior kita yang datang dari sosioekonomik yang mungkin agak kurang mendukung, tapi akhirnya tetap bisa kuliah, master, dan PhD di luar negeri. Tuh. If there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, aku yakin pasti ada jalan, insya Allah. Sekian dari aku, terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kita buka sesi tanya jawab ya, bareng sama Kak Mening juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aina sharingnya gitu. Gimana pengalamannya menjadi award Australia gitu ya. Tadi juga udah dijelasin bagaimana sih tips-tipsnya, strateginya. Ternyata ada berbeda nih kurikulum gitu di kampus antara di Indonesia dengan di luar negeri gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab ya bagi teman-teman yang bisa lewat chat. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kalau Kak Aina sendiri tuh ada agak shock gitu soal kurikulum antara di Indonesia dengan di luar negeri gitu. Nah, kalau untuk Kak Mening sendiri gimana sih kurikulum antara di Indonesia gitu, di kampus Indonesia sama di Korea gitu? Apakah perbedaannya sangat jauh gitu atau gimana? Mungkin Kak Mening bisa sharing. Ya, halo teman-teman. Jadi kalau tadi Kak Aina sudah share tentang perbedaan kurikulum antara Indonesia dan Aussie gitu yang sangat banyak gitu gapnya. Sehingga sebelum Kak Aina berangkat ada persiapannya dulu gitu ya Kak ya. Ada persiapan yang cukup lama gitu, hampir 6 minggu hanya untuk mempersiapkan teman-teman yang dari Indonesia biar nggak kaget-kaget banget gitu ya nanti sama kurikulum di Aussie. Nah, kalau di Korea Selatan sebenarnya karena masih Asian gitu ya, Asian culture, jadi tidak terlalu kentara sih, tidak terlalu kentara. Sebenarnya gini, kalau di Korea sendiri justru kita tuh merasakannya pressure-nya gitu. Di sini kalau teman-teman pernah dengar, kalau tadi Kak Aina bilang di Aussie sangat mental health sangat diperhatikan, di Korea itu kebalikannya gitu kan. Banyak ya saya melihat bahwa anak-anak SD gitu ya, anak-anak SD masih kecil-kecil, kalau pulang sekolah itu jam 9 malam baru pulang, mereka udah pakai kacamata tebel-tebel dari kecil gitu. Dan semuanya memang berlomba-lomba gitu untuk kompetitif gitu ya di sini. Dan apa namanya? Dan itu pun juga terbawa gitu sampai di perkuliahan. Teman-teman saya yang Korea, kalau misal
reading week gitu ya, sebelum ujian, 1 minggu sebelum ujian, mereka pasti hampir nginep di perpus. Jadi perpus KDI itu 24 jam buka, dan mereka pasti nginep. Ketika saya lihat story mereka, jam 2, jam 3 pagi masih di perpus, masih belajar. Yang saya heran kok masih berfungsi ya otaknya gitu. Karena kalau saya jujur jam 11 malam aja udah enggak gitu loh. Udah nggak bisa, udah nggak connect apapun kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk kurikulum dan sebagainya tidak terlalu kentara, mungkin hanya di apa ya, pressure gitu. Tapi di sini karena yaitu tadi saya bilang tadi truly international environment gitu ya, ada dari berbagai banyak negara, termasuk dari Europe pun juga beberapa ada lumayan gitu kan yang datang ke sini. Jadi kita kiblatnya gitu ya, apalagi Korea itu kiblatnya tuh ke US, ke Europe gitu. Sehingga di kelas itu kita lebih banyak diskusi gitu. Jadi dosen itu men-encourage gitu murid-muridnya gitu kan, students buat aktif, buat berpartisipasi, buat share. Kira-kira kalau di Korea tuh seperti ini nih gitu. Memandang isu ini seperti ini. Dari sudut pandang negaramu gimana gitu. Apa sih yang udah dilakukan negaramu buat isu ini gitu. Seperti itu. Jadi kita dituntut untuk aktif gitu ya. Tentunya kalau udah masters itu kita mandiri gitu kan, kita harus jadi sebelum kuliah kita nggak boleh start dari nol tuh nggak boleh, kita harus berbekal dulu, kita harus mempersiapkan dulu nih gitu. Nanti kan kita sebelum perkuliahan sudah dikasih silabus gitu kan, jadi minggu ini kita mau bahas apa topiknya, kita harus sudah mempersiapkan terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin itu sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Mending atas sharingnya gitu. Ternyata pressure-nya, waduh, kalau saya sendiri jam 10 udah panas sih Kak otaknya belajar gitu ya. Wijaya, bacakan. Halo Kak, saya S1 pendidik guru sekolah dasar dan sudah lulus pendidikan profesi guru. Saat ini saya bekerja di SD swasta baru 7 bulan. Saya punya planning untuk S2 di luar negeri sekitar 2 tahun lagi. Nah, bagaimana cara kita research yang efektif untuk menentukan kampus dan prodi yang cocok? Kemudian, bagaimana sih kita dapat approach seseorang yang merupakan mahasiswa di kampus dan prodi gitu? Mungkin dari Kak Aina boleh untuk menjawab dulu. Oke, salam kenal ya, Arum. Sebenarnya kalau misalkan nyari jurusan itu menurutku startnya dari kamu tujuannya mau jadi apa gitu. Misalkan mau jadi guru yang fokus sama bidang matematika, ya berarti kan mungkin ngambil jurusannya bisa di pendidikan matematika gitu kan. Atau misalkan mau jadi guru yang fokus sama perkembangan anak, bisa nanti ngambil di early childhood education gitu. Jadi memang bukan jurusannya dulu nih Arum yang dicari, tapi kita tuh pengen jadi apa gitu. Di masa depan tuh kita pengen jadi orang yang dikenal dengan apa, atau menjadi orang yang bisa berkontribusi di bidang apa gitu. Jadi bisa startnya sebenarnya dari situ. Setelah kita tahu tujuan kita, baru deh kita cari nih kira-kira apa aja jurusan apa aja yang bisa mendukung kita ke arah tersebut. Karena kalau misalkan patokannya adalah jurusan, itu kita bisa pusing. Kayak misalkan contohnya, aku pengen bisa berkontribusi di bidang menyusui, tapi nggak ada jurusan yang tentang menyusui kan gitu. Nah itu tuh adanya misalkan di bawahnya tuh oke, menyusui di bidang health gitu kan. Health itu banyak banget. Nursing juga sebenarnya bahas nih tentang menyusui, tapi kan dari sisi apanya beda gitu kan. Kalau misalkan kenapa akhir aku ngambil public health gitu, karena aku pengen bisa membuat edukasi yang bermanfaat untuk orang-orang tentang menyusui gitu. Jadi aku merasa tidak cukup
cukup nih hanya intervensi individual, kasih konseling menyusui, tapi aku pengen tahu gimana sih caranya biar kita bisa bikin health promotion program, atau mungkin kita bisa bikin program kesehatan tentang menyusui sehingga akan lebih banyak ibu-ibu yang menyusui dibandingkan dengan pakai susu botol dari formula kayak gitu. Jadi makanya aku memutuskan untuk mengambil public health gitu. Tapi kalau misalkan aku concernnya adalah misalkan kayak aku pengen bisa lebih tahu tentang proses menyusui, fisiologi bagaimana menyusui, hubungan antara ibu dan anak di menyusui. Menurutku public health itu terlalu besar. Mungkin kamu bisa ngambilnya di jurusan kesehatan ibu dan anak, maternal and child health gitu. Jadi satu topik itu bisa dilihat dari angle yang banyak gitu. Jadi bukan jurusan, tadi sekali lagi aku tekankan, tapi kira-kira bidang kontribusi kamu atau kamu ke depannya mau jadi apa gitu. Dan bagaimana approach seseorang merupakan mahasiswa dan di kampus dan prodi tujuan itu nanti sebenarnya bisa aja sih bisa cari lewat LinkedIn, atau misalkan nanya-nanya nih ke Kak Josu nih banyak banget nih linknya gitu. Kak Josu, aku mau dong dikenalin yang kuliah di Inggris. Wah, itu ada 1000 tuh ininya Kak Josu tuh, yang connectionnya Kak Josu yang udah kuliah di Inggris kan kayak gitu. Jadi bisa banget untuk nanya-nanya. Oke, terima kasih Kak Aina. Selanjutnya dari Kak Mening bisa untuk menjawab pertanyaan di Iya, Kak Ina sudah menjelaskan dengan sangat lengkap dan tepat sasaran sih kalau menurut saya. Tapi ya mungkin saya mau sedikit menambahkan tadi seperti yang sudah saya share di presentasi gitu ya. Jadi memulai perjalanan ini gitu ya, memulai perjalanan ini, starting your journey itu dari apa kayak gitu. Pertama dari setting the goals dulu, bener ya Kak ya. Jadi what do you want to achieve with this scholarship kayak gitu kan. Jadi pilihannya ada banyak gitu, seperti a specific field of study atau career path gitu. Nah kalau kasusku adalah aku dari karir path gitu, karena aku sudah bekerja gitu ya, aku bekerja di perusahaan, salah satu perusahaan BUMN. Kita di sini visi dan misi perusahaanku sendiri adalah support economic growth di Indonesia begitu ya. Sehingga ya ketika saya mendapatkan tugas belajar gitu dari kantor, ya kantor mewajibkan setidaknya kamu lanjut kuliah itu harus berhubungan sama bidang karirmu kayak gitu. Sehingga saya mencari gitu ya, mencari jurusan yang memang bisa relevan nih sama bidang pekerjaan saya gitu. Makanya ketika ada banyak pilihan jurusan begitu ya di KDI, saya memilih yang public management karena memang ini relevan gitu dengan bidang karir saya seperti itu. Nah, kalau untuk approach seseorang, ya benar sih tadi sebenarnya nggak usah terlalu dipikirkan gitu ya. Untuk nanti ada temen nggak sih di sana gitu. Tenang aja gitu. Kalau menurut saya orang Indonesia itu tersebar di banyak negara, bener nggak sih Kak gitu. Ya kan di Korea pun juga ada banyak gitu orang Indonesia yang di sini. Di negara manapun pasti kita tetap ketemu gitu kan sama orang Indonesia. Bahkan kalau mau dibikin lebih spesifik lagi gitu, per jurusan atau per fakultas gitu, pasti nemu kok gitu, pasti akan ada minimal gitu ya, minimal senior kita itu dari orang Indonesia. Nah itu nanti kayaknya dipikir setelah itu aja kali ya, dipikir setelah diterima gitu, keterima baru kita cari orang-orang Indonesia yang ada di kampus atau di negara tersebut seperti itu. Itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Mening. Semoga menjawab ya untuk Kak Arum buat research-nya gitu. Oke, ini ada Nadila yang sudah angkat tangan, siap bertanya. Nadila dipersilahkan. Halo Kak, izin bertanya untuk Kak Mening. Ya, halo Nadila, salam kenal. Kan kalau tadi Kak Mening menyampaikan KDI itu merupakan salah satu sekolah
yang ada di bawah lembaga negara seperti Bappenas kalau di Indonesia. Nah, kalau dari itu tadi, apakah ada ketentuan untuk mahasiswa yang sudah lulus itu harus mengabdi dulu atau feedback apa yang harus kami berikan ketika kami lulus nanti? Terima kasih, Kak. Jadi KDI itu kalau di Indonesia tuh kayak Bappenas gitu ya. Nah, Bappenas punya sekolah gitu. Nah, sekolahnya KDI School, tempat saya belajar saat ini. Kalau untuk beasiswa, kan tadi saya sudah jelaskan ya, ada dua skema gitu, beasiswa internal dan juga eksternal gitu. Kalau untuk beasiswa internal tidak diwajibkan gitu. Kamu mau mengabdi, maksudnya kamu balik mau tetap di apa ya, di karir path kamu atau cari pekerjaan lain dan sebagainya, tidak ada gitu, tidak ada ketentuan. Tapi kalau misal kamu bersekolah di sini lewat jalur beasiswa eksternal seperti KOIKA atau yang tadi IBK dan sebagainya, mungkin masing-masing organisasi tersebut memiliki ketentuan gitu. Karena kalau KOIKA itu kan memang spesifik ya, menyebutkan bahwa harus bekerja sebagai PNS atau setidaknya berhubungan gitu dengan pemerintahan. Sehingga ya ketika kamu sudah menyelesaikan pendidikan di sini gitu ya, teman-teman penerima beasiswa KOIKA ya pastinya wajib kembali ke Indonesia gitu kan, wajib kembali ke Indonesia terus melanjutkan karirnya begitu di sana. Seperti itu sih kira-kira. Apakah sudah menjawab, Nadila? Baik, Kak, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak atas jawabannya gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi ya, pertanyaan terakhir. Saya bacakan. Halo Kak, saya Fahra, izin bertanya, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan esai untuk beasiswa luar negeri? Oke, Kak Aina mungkin bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, siap. Terima kasih Fahra untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk penulisan esai di beasiswa luar negeri itu nanti tergantung dari pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kayak LPDP itu dia memang hampir tidak ada pertanyaan spesifik ya. Dia lebih nanya kayak kira-kira rencana kontribusi kamu apa berapa tahun ke depan gitu kan. Nah, di situ mungkin kita bisa tuh menggambarkan 5 tahun ke depan mau jadi apa, 10 tahun ke depan mau jadi apa, 20 tahun ke depan mau jadi apa gitu. Bisa kita runut seperti itu gitu. Dan bidang kontribusinya di mana. Tapi kalau misalkan Australia Award sendiri contohnya itu dia ada pertanyaan khusus seperti misalkan kayak kenapa kamu memilih universitas tersebut dan jurusannya apa alasannya gitu. Nanti baru kita jelaskan. Kemudian kayak apakah kamu pernah berkontribusi di bidang prioritas Australia Awards gitu. Nanti kamu jelasin tuh kamu pernah berkontribusi di bidang apa gitu. Nah, kalau misalkan yang perlu diperhatikan menurutku adalah be yourself, be genuine gitu. Jadi jangan kayak Kak, ini aku harus jawabnya kayak gimana ya? Atau kayak ngelihat yang lalu, oh ini yang diterima kayak gini, aku harus ngikutin gitu. Enggak gitu. Karena panelis beasiswa itu sangat-sangat berpengalaman. Mereka udah baca lebih dari 10.000 sih mungkin, jadi mereka bakal tahu banget mana aplikasi nyontek, mana aplikasi yang pakai ChatGPT, mana aplikasi yang beneran berangkat dari hati kayak gitu. Itu mereka udah terlatih banget. Jadi menurutku selalu kombinasikan pengalaman kamu, tulis secara jujur, tapi memang untuk tipsnya juga ada nama metode penulisannya yang namanya STAR. Jadi situation, task, action, and result. Itu lebih ke teknis penulisannya ya. Tapi kalau misalkan secara membawa narasi cerita itu bener-bener based on your experience dan bener-bener rencana kontribusi kamu secara genuine kayak gitu. Baik, untuk Kak Mening dipersilahkan. Oh, iya. Lagi-lagi yang dijelaskan Kak Ena tadi sudah sangat apa ya, mewakili gitu ya. Paling kalau saya mau menambahkan paling
Itu tadi sih bisa fokus on achievement dan relevant experience juga gitu. Jadi makanya tadi Kak Aina bilang be genuine gitu kan, jadi diri kita sendiri gitu ya, karena kalau bisa sih dihubungkan sama your relevant experience kayak gitu. Terus balik lagi sih sesuai dengan pertanyaan gitu ya, pertanyaan masing-masing. Kalau dari case KDI sendiri, kemarin itu malah lebih banyak ditanyakan tentang kira-kira research topikmu besok itu apa, begitu. Jadi kita dari waktu itu sih saya mikirnya gini ya, lah ini kuliah aja belum kok udah mikir topik ke depan gitu saya mikirnya gitu. Tapi ternyata itu yang ditanyakan gitu oleh sekolah ini, sehingga ya bagaimanapun kita harus menjawab. Yang penting kan menjawab pertanyaan dari statement purpose itu sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Kak Mending. Jadi garis besarnya adalah be yourself gitu ya teman-teman. Oke, sebelum acara saya tutup gitu, saya penasaran nih masih pengen bertanya terakhir buat Kak Aina gitu. Kak Aina ini kan melanjutkan master gitu ya di Melbourne gitu. Terlebih lagi nih Kak Aina sudah berkeluarga gitu. Nah, ada nggak sih tantangan-tantangan yang lebih gitu? Karena pertama udah berkeluarga gitu kan, apalagi sudah punya anak. Terus tadi juga dijelaskan tuh sama Kak Ina, ternyata kalau kuliah di Melbourne itu harus lebih kritis gitu dalam menulis esai dan lain sebagainya. Nah, gimana sih Kak Aina dalam apa ya mengembangkan kekritisan gitu? Terus pernah nggak sih Kak Aina tuh mengalami di fase kayak, aduh aku stressful nih gitu kuliahnya kayak gini ternyata, dan apalagi sudah berkeluarga kan pasti ada urusan-urusan lain gitu yang bertambah gitu. Kak Aina mungkin bisa sharing ke kita. Boleh. Jadi pasti stres banget bahkan kayak karena apa ya biasa apalagi orang Indonesia yang selalu bahu-membahu, apalagi kalau udah punya anak ada neneknya, ada tantenya, ada budenya ya, banyak yang ngurus anak. Tapi pas sampai sini kayak harus ngurus sendiri lah gitu. Kayak itu sempet jet lag banget sih karena dulu waktu di Indo tuh aku punya mbak, terus ibuku rumahnya deket, jadi ada sekampung lah yang ngurusin anakku gitu. Terus sampai sini kayak beneran aku harus ngurus sendiri tuh aku sempet stres banget gitu. Apalagi ditambah adaptasi finansial karena harganya jauh banget antara Indonesia dan Aussie. Terus abis itu suamiku juga resign dari kerjaan di Jakarta di sini. Terus anakku pertama kali masuk sekolah, sebelumnya selalu sama mbak di rumah. Terus sekarang kita tiap pagi harus ngedrop dia di sekolah. Jadi kayak bukan aku doang yang adaptasi ke dunia akademik, tapi semua keluargaku beradaptasi. Jadi itu beneran sempet yang stressful banget, beneran sampai nangis-nangis. Tapi kayak apa ya? Kalau tadi ya, kalau misalkan kayak kita udah tahu nih tujuan kita sekolah itu untuk apa, terus kayak kita ingat bahwa kita ini juga berada di sini atas kemauan kita sendiri, kita udah juga berusaha keras berjuang dari seleksi ribuan orang kita bisa terpilih dari sini. Jadi itu yang mungkin menjadi salah satu bahan bakar juga sih untuk kita tuh tetap semangat dan gak nyerah kayak gitu. Kayak beneran kayak stres itu sampai gue tuh bolak-balik ngeliatin Traveloka kayak tiket mana paling murah tanggal berapa gitu kayak sampai apa namanya disiapin jam segini, kita berangkat sekolah jam segini kayak gitu. Jadi akhirnya setelah ketemu ritmenya sih alhamdulillah udah lebih baik gitu. Walaupun selalu kayak ya kapan ya bisa pulang gitu kayak pengen istirahat bentar kayak gitu, pengen dipijat gitu kan di situ kalau pijet mahal misalnya kayak gitu kan. Jadi sempet banget tuh sering banget tuh ngerasa kayak gitu. Tapi ya walaupun gitu suami tuh berperan banget. Beneran suami itu harus bisa juga jadi apa ya? Enggak, walaupun suami capek tapi
ngerasain bahwa kita tuh di sini berjuang bareng-bareng, bahwa kerjaan domestik itu bukan hanya tugas istri, tapi juga tugas bareng-bareng kayak gitu. Nggak bisa kalau misalkan anak aku ngurus sendiri, ngurusin cucian sendiri, nyapu rumah sendiri-sendiri, wah udahlah itu kayak wassalam deh gitu kan. Jadi beneran harus kerja bareng-bareng juga sama pasangan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau bawa keluarga ke negeri visi berjuang bareng-bareng, susah payah bareng-bareng karena jujur nggak mudah banget, tidak seindah Instagram ya teman-teman. Apalagi aku kebayang banget kalau aku juga pernah dapet cerita ke Mending kayak temenku yang di Korea tuh stres banget karena dosennya tuh beneran tuntutan akademik di Korea tuh jauh lebih besar daripada di Aussie gitu. Aku tahu banget kan temenku beneran juga kayak proses stres itu gitu. Nah, kalau misalkan kayak masalah untuk kritis gitu ya, gimana itu sebenarnya kalau di AI sendiri memang tadi itu dipersiapkan gitu kan, kayak di awal tuh gimana caranya kita biasa membaca paper, terus abis gitu paper seperti apa aja yang bisa kita pertimbangkan untuk kita masukin ke dalam tulisan, ada yang namanya peer review paper, terus abis itu cara mensintesa gimana, parafrase kayak gimana, itu kita kayak diajarkan kayak gitu. Dan juga karena tadi bener banget yang Kak Mening bilang, kita tuh nggak boleh masuk kelas dengan kepala kosong gitu. Kita harus udah tahu nih hari itu kira-kira mau belajar apa, dan di kelas itu cuma diskusi. Nah dari diskusi-diskusi itu ya Kak, biasanya kita dilatih untuk berpikir kritis, kita dimintai untuk pendapatnya kayak gimana. Jadi itu juga sih salah satu yang membuatku bisa mungkin berpikir kritis dan menuliskan esai-esai, walaupun sampai sekarang juga ya nggak bagus-bagus amat nilainya gitu ya, masih struggle juga ya, baru semester 2 aku di sini gitu. Gitu sih ceritanya. Ya, terima kasih Kak Ina sharingnya gitu ya. Jadi teman-teman ternyata berkeluarga itu bukan menjadi satu halangan ya teman-teman untuk kita upgrade diri gitu. Terus juga tadi dijelasin bagaimana struggle-nya gitu. Jadi yang penting cari pasangan yang sevisi gitu. Oke teman-teman, eh, eh, akhirnya kita sampai pada penghujung acara ya. Eh, Semoga apa yang disampaikan oleh para dapat motivasi dan juga memetik teman-teman untuk terus mengupgrade diri, untuk terus mengejar cita-cita bahwa kita bisa loh dapat atau studi ke luar negeri gitu. Baik, Mening, Aina berikan materinya sangat keren sekali gitu. Semoga sehat-sehat selalu ya Kak ya, semangat untuk studinya gitu. Baik teman-teman, sebelum teman-teman dulu ya teman-teman, untuk teman yang mendokumentasikan apakah sudah siap? Oh ya, ada penyerahan sertifikat juga ya Kak ya. Ini Iya, ada sedikit nanti penanya pasti GM kita ada untuk penyerahan Kak Aina sertifikat. dan Kak. Iya. Oke. Oke, siap ya teman-teman. Teman-teman mungkin bisa on cam dulu, kita mau dokumentasi. Oke. Ya, siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman mungkin boleh gaya bebas ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia on cam. Selanjutnya, kita ada penyerahan sertifikat untuk narasumber. Oke, yang pertama, sertifikat untuk Kak Ina Fisabila. Oke, selanjutnya kami ada sertifikat untuk Kak Mening.
Moderator. Ini masih Kak Aina ya? Oke, mohon ditunggu nih. Oke, siap, ditunggu. Oke, berikut sertifikat untuk Kak Mening Ninja Arimami. Kami serahkan kepada Kak Mening ya. Baik, sebelum teman-teman out dari Zoom, mungkin Kak Mening bisa sharing IG-nya agar teman-teman bisa nge-follow nih, Kak. Teman-teman nanti yang mau tanya-tanya gitu ya, khususnya untuk lanjut S2 di Korea, KDI, bisa follow IG-ku di @meningnin. Aku share juga di chat ya. Oke, jangan lupa follow ya, guys. Kemudian untuk Kak Aina, bisa share sosmednya? Boleh, aku share juga ya di chat ya. Oke, Kak. Oh ya, teman-teman jangan lupa juga follow Instagram kami ya, @Gunung Kidul Menginspirasi. Jangan lupa follow juga IG-nya Kak Aina dan juga Kak Mening, biar nggak ketinggalan info atau yang mau tanya lebih lanjut soal siswanya gitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Mening dan juga Kak Aina. Semoga diberi kelancaran studinya, semoga sehat-sehat selalu dan juga bahagia selalu ya Kak. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, dari saya sebagai MC dan juga teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas sharingnya. Terima kasih, Ya, Kak. Terima kasih. Izin live ya. Sehat semuanya. Sampai jumpa kawan Mening dan Aina. Terima kasih Pak iya, Jovi. Kak. Baik teman-teman, ini PC yang tertera ya, karena kita bakal ada reward untuk teman-teman. Terima kasih.